Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengisahkan seorang waliullah yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari. Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari lahir di Tustar atau Ahwaz sekitar tahun 200 Hijriah atau 815 Masehi. Ia belajar dari Sufyan Ats-Tsauri dan pernah bertemu dengan Dunun al-Misri. Kehidupannya yang tenang terganggu pada tahun 261 Hijriah atau 874 Masehi. Ketika terpaksa mengungsi ke Basrah dan meninggal dunia di sana pada tahun 282 Hijriah atau 896 Masehi. Sebuah komentar singkat mengenai Al-Quran diduga sebagai karyanya, dan ia telah memberikan sumbangan-sumbangan yang penting bagi perkembangan teori Sufisme. Ia menjadi tokoh yang berpengaruh besar berkat jasa muridnya Ibnu Salim yang mendirikan mazhab Salimiyah. Mengenai dirinya sendiri, Sahal bin Abdullah At-Tustari berkisah sebagai berikut. Aku masih ingat ketika Allah bertanya, "Bukankah aku Tuhanmu?" Dan aku menjawab, "Ya, sesungguhnya Engkaulah Tuhanku." Aku pun masih ingat ketika berada di dalam rahim ibuku. Umurku baru 3 tahun ketika aku mulai beribadah sepanjang malam. Pamanku yang bernama Muhammad bin Sowar pernah menangis karena terharu menyaksikan perbuatanku itu dan berkata kepadaku, "Tidurlah Sahal, engkau membuatku cemas." Secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, aku selalu menaati anjuran-anjuran paman. Pada suatu hari aku berkata kepadanya, "Paman, aku mengalami sebuah pengalaman yang sangat aneh. Aku seolah-olah melihat kepalaku bersujud di depan singgasana. Rahasiakanlah pengalaman ini dan jangan katakan kepada siapapun juga." Paman menasihatiku. Kemudian ia menambahkan, "Apabila di dalam tidur tubuhmu gelisah, ingatlah dirimu, dan apabila lidahmu bergerak, ucapkanlah Allah besertaku. Allah memelihara diriku, Allah menyaksikan diriku." Saran ini kulaksanakan dan hal ini kusampaikan kepadanya. Ucapkanlah kata-kata itu 7 kali setiap malam, paman menyarankan. Kemudian kusampaikan kepadanya bahwa saran itu telah kulaksanakan. Ucapkanlah kata-kata itu 15 kali setiap malam. Saran paman kulaksanakan dan kekhusyuan memenuhi kalbuku. Setahun telah berlalu. Kemudian paman berkata kepadaku, "Laksanakanlah saran-saranku itu terus-menerus hingga ke liang kuburmu. Hasilnya adalah milikmu sendiri, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti." Beberapa tahun berlalu, aku senantiasa melakukan hal yang serupa, sehingga kekhusyuan itu menembus ke dalam lubuk hatiku yang terdalam. Paman berkata kepadaku, "Sahal, jika Allah menyertai seorang manusia dan menyaksikan dirinya, bagaimanakah ia bisa mengingkarinya? Allah menjaga dirimu sehingga engkau tidak bisa mengingkarinya." Setelah itu aku pergi mengasingkan diri. Kemudian tiba waktunya aku hendak disekolahkan. Aku berkata, "Aku khawatir kalau konsentrasiku akan buyar. Buatlah sebuah persyaratan dengan guru bahwa aku akan hadir selama 1 jam dan belajar sebisa-bisanya. Tetapi setelah itu aku boleh pergi untuk melakukan urusanku yang sesungguhnya. Dengan syarat itu barulah aku mau disekolahkan dan mempelajari Al-Quran. Pada waktu itu usiaku baru 7 tahun.
Sejak itu aku terus-menerus berpuasa, sedang makananku satu-satunya adalah roti. Ketika berusia 12 tahun, aku dihadapkan kepada sebuah masalah yang belum terpecahkan oleh siapapun juga. Maka aku bermohon agar aku dikirimkan ke Basrah untuk mencari jawaban masalah ini. Aku tiba di Basrah, bertanya-tanya kepada para ulama di kota itu, tetapi tak seorang pun di antara mereka bisa menjawab pertanyaanku. Dari Basrah aku melanjutkan perjalanan ke Abadan untuk menemui seorang yang bernama Habib bin Hamzah. Dialah yang bisa menjawab pertanyaanku itu. Untuk beberapa lamanya aku tinggal bersama Habib bin Hamzah, dan banyak hikmah yang kupetik dari pelajaran-pelajarannya. Kemudian aku pergi ke Tustar. Pada waktu itu makananku sehari-hari sudah sedemikian sederhana, dan uang 1 dirham untuk membeli tepung yang kemudian digiling dan dibakar menjadi roti. Setiap malam menjelang fajar tiba, aku berbuka puasa dengan sedikit roti tawar. Dengan cara yang seperti ini, uang 1 dirham itu bisa kumanfaatkan selama setahun. Setelah itu aku bertekad hendak berbuka puasa sekali dalam 3 hari, kemudian sekali dalam 5 hari, kemudian sekali dalam 7 hari, dan demikianlah seterusnya sehingga sekali dalam 20 hari, atau menurut salah satu riwayat, Sahal menyatakan bahwa ia pernah berbuka puasa sekali dalam 70 hari. Kadang-kadang aku hanya memakan 1 buah badam untuk setiap 40 hari. Selama beberapa tahun aku melakukan percobaan-percobaan dengan rasa kenyang dan lapar. Pada mulanya aku mendapatkan bahwa aku merasa lemah karena lapar dan merasa kuat karena kenyang. Tetapi di kemudian hari aku mendapatkan bahwa aku merasa kuat karena lapar dan merasa lemah karena kenyang. Maka bermohonlah aku kepada Allah, "Ya Allah, tutuplah kedua mata Sahal, sehingga ia melihat kenyang di dalam lapar dan melihat lapar di dalam kenyang, karena keduanya berasal dari Engkau juga." Pada suatu hari Sahal berkata, "Tobat adalah kewajiban setiap manusia di setiap saat, tanpa peduli apakah ia manusia yang telah dimuliakan Allah ataupun manusia kebanyakan, dan tanpa peduli apakah ia taat atau ingkar kepada Allah." Pada masa itu di Tustar ada seorang yang mengaku sebagai seorang terpelajar dan pertapa. Orang ini menyangkal pertanyaan Sahal di atas. Sahal menyatakan bahwa seorang yang ingkar harus bertobat karena keingkarannya, dan seorang yang taat harus bertobat karena ketaatannya. Akhirnya berhasillah orang itu membuat orang banyak menentang Sahal. Kemudian ia menuduh Sahal sebagai seorang bid'ah dan kafir. Maka semua pihak dari rakyat biasa sampai ke bangsawan menyerang Sahal. Namun Sahal menahan dirinya. Ia tidak mau berbantahan dengan mereka untuk membenarkan kesalahpahaman mereka itu. Dengan kobaran api suci agama, dituliskannya semua harta benda yang dimilikinya itu, yaitu kebun-kebun, rumah-rumah, perabot-perabot, permadani-permadani, jembangan-jembangan, emas dan perak, masing-masing di atas secari kertas. Kemudian ia memanggil orang-orang berkumpul, dan setelah berkumpul, kertas-kertas tadi dilemparkannya kepada mereka untuk menjadi rebutan. Kepada setiap orang yang berhasil mendapatkan selembar di antara kertas-kertas itu, Sahal memberikan harta benda miliknya yang tertulis di situ. Hal ini dilakukannya sebagai tanda terima kasihnya kepada mereka karena membebaskan dirinya dari harta benda dunia ini. Setelah menyerahkan segala harta kekayaannya itu, berangkatlah Sahal menuju Hijaz. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai diriku, kini tiada sesuatu pun yang masih kumiliki. Janganlah menerima apa-apa lagi dari diriku,
karena akan sia-sia belaka. Hatinya setuju untuk tidak meminta apapun juga. Tetapi ketika sampai di kota Kufah, hatinya berkata, "Hingga sejauh ini aku tidak pernah meminta sesuatu pun jua darimu. Tetapi pada saat ini aku ingin sekerat roti dan sepotong ikan. Berikanlah roti dan ikan kepadaku, dan engkau tidak akan kuusik lagi di sepanjang perjalanan menuju Mekah." Ketika memasuki kota Kufah, Sahal melihat sebuah penggilingan yang sedang digerakkan oleh seekor unta. Sahal bertanya, "Berapakah yang kalian bayar untuk memperkerjakan unta ini?" "2 dirham." "Lepaskanlah unta ini dan ikatlah aku sebagai penggantinya. Berikanlah aku 1 dirham untuk kerjaku hingga waktu Isya nanti." Unta itu pun dilepaskan dan tubuh Sahal diikatkan pada penggilingan. Malam tiba, ia pun memperoleh upahnya sebesar 1 dirham. Dengan uang itu dibelinya sekerat roti dan sepotong ikan yang kemudian ditaruh di depan dirinya. Maka berkatalah Sahal kepada dirinya sendiri, "Wahai hatiku, setiap kali engkau menghendaki makanan ini, camkanlah olehmu bahwa engkau harus melakukan pekerjaan seekor keledai dari pagi hingga matahari terbenam untuk mendapatkannya." Kemudian Sahal meneruskan perjalanannya ke Ka'bah, di mana ia bertemu dengan banyak tokoh-tokoh sufi. Dari Ka'bah ia kembali ke Tustar, di mana Dunun sudah menantikan kedatangannya. Suatu hari Amr bin Lais jatuh sakit dan semua tabib tidak berdaya untuk menyembuhkannya. Maka dikeluarkannya sebuah pengumuman yang berbunyi, "Adakah seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit melalui doa?" Sahal bin Abdullah Al-Tustari adalah seorang manusia yang makbul doanya. Orang-orang berkata, maka dimintalah pertolongan makbul, karena ingat perintah Allah yang berbunyi, "Turutilah perintah orang-orang yang memegang pemerintahan." Sahal memenuhi permintaan itu. Setelah duduk di depan Amr, berkatalah Sahal kepadanya, "Sebuah doa hanya makbul bagi seorang yang menyesal. Di dalam penjaramu ada orang-orang yang dihukum karena tuduhan palsu." Amr segera membebaskan seorang yang dimaksud Sahal itu dan kemudian ia bertobat. Setelah itu barulah Sahal berdoa, "Ya Allah, seperti kehinaan yang telah Engkau tunjukkan kepadanya karena keingkarannya, maka tunjukkanlah pula kepadanya kemuliaan karena ketaatanku. Ya Allah, seperti batinnya yang telah Engkau beri selimut tobat, maka berikanlah pula kepada raganya selimut kesehatan." Begitu Sahal selesai mengucapkan doa itu, Amr bin Lais segar bugar kembali. Banyak uang yang hendak diberikannya kepada Sahal, tetapi Sahal menolak dan meninggalkan tempat itu. Sehubungan dengan sikapnya ini, salah seorang muridnya tidak setuju dan berkata kepada Sahal, "Bukankah lebih baik apabila uang itu engkau terima sehingga kita bisa menggunakannya untuk melunasi hutang-hutang kita?" "Apakah engkau menginginkan emas?" jawab Sahal. "Nah, saksikanlah olehmu." Maka terlihatlah oleh si murid betapa seluruh padang pasir dipenuhi oleh emas dan permata merah delima. Kemudian Sahal berkata, "Mengapakah seseorang yang telah memperoleh karunia Allah yang seperti ini harus menerima pemberian hamba-hambanya?" Setiap kali melakukan laku spiritual, Sahal akan mengalami ekstase selama 5 hari terus menerus, dan selama itu pula ia tidak makan. Jika laku itu dilakukannya di musim dingin, keringatnya mengucur dan membasahi pakaiannya. Jika di dalam keadaan ekstase ini para ulama bertanya kepadanya, maka Sahal akan menjawab, "Janganlah kalian bertanya kepadaku, karena di dalam saat-saat mistis seperti ini kalian tidak akan bisa memetik manfaat dari diriku dan dari kata-kataku." Sahal sering berjalan di atas air tanpa sedikit pun kakinya menjadi basah.
Seseorang berkata kepada Sahal, "Orang-orang berkata bahwa engkau bisa berjalan di atas air. Tanyakanlah kepada Mu'adh di masjid ini." Jawab Sahal, "Ia adalah orang yang bisa dipercaya." Kemudian orang itu mengisahkan, "Telah kutanyakan si Mu'adzin dan ia menjawab, aku tak pernah menyaksikan hal itu. Tetapi beberapa hari yang lalu saat hendak bersuci, Sahal terpeleset ke dalam sumur, dan seandainya aku tidak ada di tempat itu, niscaya ia telah meninggal." Ketika Abu Ali bin Daggaq mendengar kisah ini, ia pun berkata, "Sahal memiliki berbagai kesaktian, tetapi ia ingin menyembunyikan hal itu." Pada suatu ketika Sahal duduk di dalam masjid. Seekor burung merpati jatuh dari udara karena udara yang terlampau panas. Menyaksikan hal ini, Sahal berseru, "Syekh Al-Kirmani telah meninggal dunia." Ketika diselidiki, ternyata benarlah kata-katanya itu. Singa-singa dan banyak binatang buas lain sering mengunjungi tempat kediaman Sahal, dan dia akan memberi makan dan merawat mereka. Sampai hari ini pun rumah Sahal di Tustar itu disebut orang sebagai rumah binatang-binatang buas. Setelah lama bertirakat malam dan melakukan disiplin diri yang keras, kesehatan Sahal terganggu. Ia menderita penyakit Blenurhua yang parah, sehingga setiap sebentar ia harus ke kamar kecil. Karena itu, ia selalu menyediakan sebuah guci di dekatnya. Tetapi menjelang waktu-waktu sholat, penyakit itu reda dan ia bisa bersuci dan melakukan ibadah. Apabila ia naik ke atas mimbar, ia sama sekali menjadi segar bugar tanpa keluhan sedikit pun juga. Tetapi begitu ia turun dari mimbar, penyakit itu datang kembali. Walau dalam keadaan seperti ini, tapi ia tak pernah melalaikan perintah Allah. Menjelang ajalnya, ia ditemani oleh 400 orang muridnya. Mereka bertanya kepada Sahal, "Siapakah yang akan duduk di tempatmu dan siapakah yang akan berkhutbah di atas mimbar sebagai penggantimu?" Pada waktu itu ada seorang penganut agama Zoroaster yang bernama Shaddil. "Yang akan menggantikanku adalah Shaddil," jawab Sahal sambil membuka matanya. Syekh sudah tidak bisa berpikir waras lagi. Murid-muridnya saling berbisik. Ia mempunyai 400 orang murid, semuanya orang-orang terpelajar dan taat beragama. Tetapi yang diangkat sebagai penggantinya adalah seorang penganut agama Zoroaster. "Hentikan bisikan-bisikan kalian. Bawalah Shaddil kepadaku," teriak Sahal. Murid-murid Sahal segera menjemput si penganut agama Zoroaster itu. Ketika melihat Shaddil, berkatalah Sahal kepadanya, "3 hari setelah kematianku, setelah asar, naiklah ke atas mimbar dan berkhutbahlah sebagai penggantiku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sahal menghembuskan nafasnya yang terakhir. 3 hari kemudian, setelah sholat asar, masjid semakin penuh sesak. Shaddil masuk dan naik ke atas mimbar. Semua orang melongo menyaksikannya. "Apakah arti semua ini?" Seorang penganut agama Zoroaster yang mengenakan topi majusi dan sabuk pinggang majusi. Shaddil mulai berkhutbah, "Pemimpin kalian telah mengangkat diriku sebagai wakilnya. Dia bertanya kepadaku, 'Shaddil, belum tibalah saatnya engkau memutus sabuk majusi dari pinggangmu? Kini saksikanlah oleh kalian semua, akan kuputuskan sabukku ini.' Dikeluarkannya sebuah pisau dan diputuskannya sabuk pinggang yang dikenakannya itu. Kemudian Shaddil meneruskan, 'Pemimpin kalian kemudian bertanya pula, belum tibalah saatnya engkau melepaskan topi majusi dari kepalamu? Kini saksikanlah oleh kalian semua,
Kulepaskan topi ini dari kepalaku. Kemudian Sadil berseru, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Syekh juga menyuruhku untuk mengatakan kepada kalian, Dia yang menjadi syekh dan guru kalian telah memberikan nasihat yang baik kepada kalian, dan kewajiban seorang murid adalah menerima nasihat gurunya. Saksikanlah oleh kalian betapa Syadil telah memutuskan sabuknya yang terlihat. Jika kalian ingin bertemu denganku di hari-hari kebangkitan nanti, kepada setiap orang di antara kalian aku serukan, putuskanlah sabuk di dalam hatimu." Semua jamaah menjadi gempar ketika Syadil selesai berkhutbah, dan terjadilah manifestasi spiritual yang mengherankan. Ketika jenazah Sahal diusung ke pemakaman, jalan-jalan penuh sesak dan dengan manusia. Pada waktu itu di Tustar ada seorang Yahudi yang berusia 70 tahun. Ketika mendengar suara orang ramai itu, ia pun berlari keluar rumahnya untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Ketika rombongan itu melintas di depannya, si Yahudi tua berseru, "Kalian lihatlah apa yang aku lihat." Malaikat-malaikat turun dari langit dan mengelus-eluskan sayap mereka ke peti matinya. Seketika itu juga ia mengucapkan syahadat dan menjadi seorang muslim. Pada suatu hari, ketika Sahal sedang duduk beserta sahabat-sahabatnya, lewatlah seorang lelaki. Sahal berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Orang itu mempunyai sebuah rahasia." Ketika mereka menoleh, orang itu telah berlalu. Setelah Sahal mati, ketika salah seorang muridnya duduk di makam Sahal, lelaki tadi lewat pula di situ. Murid Sahal menegurnya, "Syekh yang terbaring di dalam makam ini pernah mengatakan bahwa engkau mempunyai sebuah rahasia. Demi Allah yang telah memberikan rahasia itu kepadamu, tunjukkanlah kepadaku." Lelaki itu menunjuk ke makam Sahal dan berseru, "Sahal bin Abdullah Al-Tustari, berbicaralah." Dari dalam kuburan terdengarlah suara yang lantang, "Tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada bersekutu." Lelaki itu kemudian bertanya, "Telah dikatakan barang siapa yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka tiadalah gelap baginya di dalam alam kubur. Benarkah demikian Sahal?" Dari dalam kubur itu terdengar jawaban Sahal, "Benar." Demikianlah kisah seorang waliullah Sahal bin Abdullah Al-Tustari. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.